Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Film Zack Snyder Justice League memperkenalkan kita pada karakter Martian Manhunter yang ternyata selama ini menyamar sebagai Calvin Swanwick. Namun, walaupun begitu, tidak dijelaskan dengan begitu rinci siapakah Martian Manhunter itu sebenarnya. Nah, di video saya kali ini, saya akan mengajak kamu semua mengenal lebih dalam karakter Martian Manhunter, dari mana asal-usulnya, apa kekuatannya, bagaimana kepribadiannya, juga apa perannya dalam semua film di DC Extended Universe. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas. Martian Manhunter diciptakan oleh Joseph Semaxen dan didesain oleh Joe Certa. Ia pertama kali muncul di Detektif Komik isu 225 pada bulan November 1955 dalam cerita The Manhunter from Mars. Ia adalah ras terakhir di planetnya, diakibatkan karena terjadi genosida di planet Mars yang dilakukan oleh saudaranya sendiri. Ia pun mengalami trauma yang sangat berat karena melihat istri dan anaknya mati terbakar di depan matanya. Kedatangan Martian Manhunter ke bumi dikarenakan percobaan seorang saintis bernama Saul Erdel yang menggunakan mesin pemancar dengan teknologi Mars kuno agar dapat melakukan kontak dengan kehidupan luar angkasa. Ia pun mengarahkan perangkatnya ke sekitar planet Mars dan mengaktifkannya. Sinar pemancar tersebut itu pun melintasi ruang dan waktu dan tanpa sengaja mengenai Martian Manhunter beribu-ribu tahun yang lalu dan membawanya ke bumi. Sinar tersebut membuat ia pingsan dan dirawat oleh Dr. Saul Erdel. Namun, Dr. Saul Erdel akhirnya mati terkena serangan jantung saat melihat Martian berubah bentuk menjadi manusia dan mengakibatkan ia terjebak di bumi. Walaupun begitu, belum diketahui bagaimana kedatangan Martian Manhunter ke bumi berdasarkan versi Zack Snyder Justice League. Yang kita tahu pasti, pada saat di bumi, Martian Manhunter merubah penampilannya menjadi manusia dan menamai dirinya Calvin Swanwick. Ia masuk militer dan menjabat menjadi Jenderal Bintang 5 Angkatan Darat Amerika Serikat yang bertugas untuk menangani teroris dan negara-negara berbahaya. Kemungkinan Martian Manhunter pernah bertemu Thomas dan Martha Wayne, karena saat berbicara dengan Bruce, ia berkata bahwa orang tuanya pasti akan bangga padanya. Ia memiliki kepribadian yang tenang dan bijaksana. Walaupun memiliki ekspresi emosional yang terbatas, ia memiliki hati yang baik dan akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan bumi. Ketika menjadi Jenderal Swanwick, ia memerankan persona yang keras dan tegas, namun berwibawa dan berjiwa patriot. Sebagai anggota pasukan militer Amerika Serikat, ia sangat berdedikasi dengan pekerjaannya dan negaranya. Ia selalu mengutamakan keamanan nasional dan dunia di atas segalanya. Bahkan, ia lebih memilih untuk berpihak pada Superman yang pada saat itu tidak dipercaya orang demi bisa mengalahkan invasi General Zod. Sebagai makhluk dari planet Mars, Martian Manhunter memiliki tubuh humanoid, namun penampilan fisiknya berbeda dengan manusia, seperti berwarna kulit hijau, memiliki pola bergerigi di tubuhnya, dan memiliki mata merah terang. Ia dapat melakukan shape-shifting, yaitu mampu mengubah penampilan atau wujudnya menjadi apapun yang dia inginkan, dan juga merupakan aktor yang luar biasa, seperti ia mampu menjadi Jenderal Swanwick selama bertahun-tahun, tanpa ada kecurigaan dan bahkan berhasil mengelabui Lois Lane saat ia berubah menjadi Martha Kent. Selain itu, ia juga dapat terbang dengan kecepatan tinggi seperti para Kryptonian. Ia sangat cerdas, ahli taktik dan pemimpin yang sangat baik. Sebagai Jenderal Swanwick, ia berhasil memimpin dan memerintahkan pasukannya untuk melaksanakan tugas secara efisien di lapangan. Ia juga memiliki pendirian yang kuat, tidak terintimidasi oleh Superman dan tak terpengaruh oleh Faora. Di film Man of Steel, Martian Manhunter atau yang pada saat itu masih menyamar menjadi Jenderal Swanwick, memiliki peran besar saat invasi Jenderal Zod dan pasukannya ke bumi. Ia bekerja sama dengan Superman untuk mengalahkan General Zod dengan mengirim mereka kembali ke Phantom Zone selamanya. Rencana itu pun berhasil, walaupun mengorbankan nyawa Kolonel Hardy, Dr. Hamilton, dan Zod yang tertinggal di bumi. Walaupun begitu, bumi dan seluruh umat manusia berhasil diselamatkan. Setelah kejadian tersebut, Swanwick mencoba melacak Superman untuk menemukan keberadaannya. Superman tidak senang akan hal tersebut dan menghancurkan salah satu drone milik Swanwick ke tanah. Superman lalu mengatakan kepada Swanwick bahwa ia adalah orang Amerika dan besar di Kansas. Ia tidak akan melakukan hal yang bertentangan dengan negaranya sendiri. Ia lalu berkata bahwa ia akan selalu menjadi sekutu Amerika dan bumi, namun ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Dan ia mempercayai kemampuan Swanwick untuk meyakinkan Presiden Amerika Serikat akan hal itu. Dan mulai sejak itu, Swanwick secara resmi beraliansi dengan Superman. 2 tahun kemudian, Swanwick dipromosikan dari jenderal menjadi Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Di film Batman v Superman Dawn of Justice, Martian Manhunter sebagai Jenderal Swanwick
berperan penting dalam mengidentifikasi peluru yang didapatkan Lois Lane saat insiden di Nairobi. Lois mengatakan bahwa peluru tersebut tidak dibuat oleh pabrik manapun, dan setelah diperiksa oleh Swanwick, diketahui bahwa peluru tersebut adalah amunisi prototipe khusus yang dibuat oleh LexCorp Industries. Saat terjadi penyerangan Doomsday yang diakibatkan oleh Lex Luthor, Presiden Amerika Serikat memutuskan untuk menembak alien tersebut dengan misil nuklir. Hal ini ditentang oleh Swanwick yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, karena itu juga dapat membunuh Superman yang menjadi sekutunya. Namun protesnya tidak dihiraukan dan misil tetap ditembakkan. Namun misil tersebut hanya berhasil melumpuhkan mereka untuk sementara. Doomsday kemudian bangkit kembali dan melepaskan gelombang kejut listrik yang luar biasa dari tubuhnya dan lebih hebat dari sebelumnya. Swanwick menganalisa bahwa Doomsday tampaknya tidak dapat dibunuh dan serangan misil tersebut hanya membuatnya menjadi lebih kuat. Namun berkat kerjasama antara Superman, Wonder Woman, dan Batman, akhirnya Doomsday berhasil dikalahkan, meskipun harus mengorbankan nyawa Superman dalam prosesnya. Berbulan-bulan kemudian, setelah kematian Superman, Martha Kent, ibu angkat dari Superman, mengunjungi Lois Lane di apartemen dan menghiburnya. Ia mengatakan bahwa warisan Superman hanyalah sebuah simbol, namun tak ada yang benar-benar mengenal siapa dirinya kecuali Martha dan Lois. Martha mengatakan kepada Lois bahwa ia harus berhenti bersedih atas kematian Superman dan tetap melanjutkan hidupnya. Setelah berbicara dengan Lois, Martha meninggalkan apartemennya dan berubah bentuk ke aslinya menjadi Martian Manhunter dan kemudian berubah kembali menjadi Swanwick dan berbisik bahwa dunia membutuhkan Lois sebagaimana dunia membutuhkan Superman. Disinilah pertama kali terungkap bahwa identitas asli dari Swanwick adalah Martian Manhunter yang selama ini menyamar selama bertahun-tahun. Setelah Justice League berhasil mengalahkan Steppenwolf, pada suatu pagi Martian Manhunter mendatangi kediaman Bruce Wayne dan memperingatkannya bahwa pertarungan belum usai, karena Darkseid akan datang kembali untuk menyerang bumi. Bruce bertanya siapa dia sebenarnya, dan Martian menjawab bahwa ia dikenal dengan banyak nama, salah satunya adalah Martian Manhunter. Ia juga menyebutkan bahwa ia siap bergabung dan terlibat dalam pertarungan. Setelah pembicaraan tersebut, ia terbang dan meninggalkan Bruce dari kejauhan. Dari percakapan antara Martian Manhunter dengan Bruce tersebut, dapat diartikan bahwa Martian ingin bergabung menjadi anggota Justice League untuk membantunya melawan Darkseid. Namun sayangnya sampai saat ini, masih belum jelas apakah Justice League 2 versi Zack Snyder akan dilanjutkan. Kemungkinan besar, Martian Manhunter akan muncul kembali di film Justice League 2 sebagai anggota baru dari Justice League. Itulah dia penjelasan singkat tentang asal-usul Martian Manhunter dan perannya di berbagai film dalam DC Extended Universe. Semoga bisa membuat kamu lebih paham siapa Martian Manhunter sebenarnya dan sebagai pengingat apa yang telah dilakukannya di film-film sebelumnya. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini sampai habis, dan jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng agar kamu mendapat notifikasi tiap saya upload konten baru. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. See ya!